Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmawati dengan NIM A1124189. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan analisis tentang model, pendekatan, dan evaluasi kurikulum serta relevansinya terhadap perkembangan kurikulum nasional di Indonesia. Video kali ini akan membahas 5 hal utama, yaitu esensi kurikulum dan komponen utamanya, prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum, model evaluasi kurikulum, perubahan kurikulum nasional dari tahun 1947 sampai 2013, serta contoh nyata isu kurikulum yang dapat diteliti. Semoga penjelasan kali ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai peran penting kurikulum dalam dunia pendidikan. Baik, yang pertama, esensi kurikulum dan komponen utama. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan dalam proses pendidikan. Kurikulum menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Kurikulum memiliki 4 komponen utama. Pertama, tujuan pendidikan, yaitu arah yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran, yaitu cara guru menyampaikan materi. Dan yang keempat, evaluasi atau penilaian, yaitu proses untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Keempat komponen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa prinsip penting. Prinsip relevansi menekankan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Prinsip fleksibilitas berarti kurikulum dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Prinsip kesinambungan berarti kurikulum harus berkelanjut antar jenjang pendidikan. Prinsip kepraktisan berarti kurikulum mudah diterapkan. Prinsip efektivitas berarti kurikulum mampu mencapai tujuan pembelajaran. Selain prinsip, terdapat pula beberapa pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan akademik, pendekatan humanistik, pendekatan teknologis, dan pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan-pendekatan ini digunakan agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan. Yang ketiga, model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum merupakan proses untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah kurikulum telah berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Salah satu model evaluasi yang sering digunakan adalah model CIP, yang terdiri atas konteks, input, proses, dan produk. Model ini menilai kurikulum mulai dari perencanaan hingga hasil yang dicapai. Selain itu, terdapat pula model evaluasi yang berbasis tujuan, yaitu berfokus pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi kurikulum sangat penting agar kurikulum dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, sorotan perubahan kurikulum nasional 1947 sampai 2013. Perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Kurikulum 1947 berfokus pada pembentukan karakter. Kurikulum 1952 dan 1964 mulai mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum 1968 dan 1975 lebih terstruktur dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Kurikulum 1984 menekankan keterampilan proses. Kurikulum 1994 dikenal sebagai kurikulum yang cukup padat materi. Selanjutnya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, yang kemudian dilanjutkan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Pada tahun 2013 diterapkan kurikulum 2013 yang menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta penguatan pendidikan karakter. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum selalu berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Yang kelima, contoh isu atau masalah kurikulum. Beberapa contoh isu kurikulum yang dapat diteliti antara lain kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum baru, beban materi yang terlalu padat bagi peserta didik,
serta kesenjangan sarana dan prasarana antar sekolah. Isu-isu tersebut penting untuk dikaji karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada prinsip dan pendekatan yang tepat, serta dievaluasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Demikian ringkasan analisis tentang model, pendekatan, dan evaluasi kurikulum serta relevansinya terhadap perkembangan kurikulum nasional. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.